Kita masuk pada nilai. Nilai atau value termasuk bidang kajian filsafat. Persoalan-persoalan tentang nilai dibahas dan dipelajari salah satu cabang filsafat, yaitu filsafat nilai, aksiologi, theory of value. Dalam Dictionary of Sociology and Relations dikemukakan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Nilai itu pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai, artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu. Kedua, di dalam nilai itu sendiri terkandung cita-cita, harapan, dambaan, dan keharusan. Berbicara tentang nilai, sebenarnya kita berbicara tentang hal yang ideal, tentang hal yang merupakan cita-cita, harapan, dambaan, dan keharusan. Selanjutnya, pengertian norma. Norma adalah perwujudan martabat manusia sebagai makhluk budaya, moral, religi, dan sosial. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Oleh karena itu, norma dalam perwujudannya, norma agama, filsafat, kesusilaan, hukum, dan sosial. Norma memiliki kekuatan untuk dipatuhi karena memiliki sanksi. Selanjutnya yaitu pengertian moral. Pengertian moral dimulai dari kata mos atau mores yang sinonim dengan kesusilaan atau kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang dibahas tingkah laku dan perbuatan manusia. Selanjutnya yaitu nilai dasar, instrumental, dan praksis. Yang pertama yaitu nilai dasar. Walaupun nilai memiliki sifat abstrak, namun dalam realisasinya nilai berkaitan dengan tingkah laku atau segala aspek kehidupan manusia yang bersifat nyata atau praksis. Namun demikiannya, setiap nilai memiliki nilai dasar, yaitu merupakan hakikat, esensi, inspirasi, atau makna yang terdalam dari nilai-nilai tersebut. Nilai dasar ini bersifat universal karena menyangkut hakikat kenyataan objektif segala sesuatu, misalnya hakikat Tuhan, manusia, atau segala sesuatu lainnya. Kedua, nilai instrumental. Untuk dapat direalisasikan dalam suatu kehidupan praksis, maka nilai dasar tersebut harus memiliki formulasi serta parameter atau ukuran yang jelas. Nilai instrumental ilmiah yang merupakan suatu pedoman yang dapat diukur dan dapat diarahkan. Ketiga, nilai praksis. Nilai praksis pada hakikatnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam suatu kehidupan yang nyata, sehingga nilai praksis ini merupakan perwujudan dan nilai instrumental itu dapat juga dimungkinkan berbeda-beda, namun tidak bisa menyimpang atau bahkan tidak dapat bertentangan. Selanjutnya yaitu etika politik. Seperti kita ketahui, politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Di samping itu, politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Selanjutnya yaitu dimensi politis manusia. Manusia sebagai makhluk hidup, individu atau sosial, paham individualisme
yang merupakan cikal bakal paham liberalisme, memandang manusia sebagai makhluk individu yang bebas. Segala hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama senantiasa diukur berdasarkan kepentingan dan tujuan berdasarkan paradigma sifat manusia sebagai individu. Kalangan kolektivisme merupakan cikal bakal sosial saja. Manusia dipandang sebagai sebagai sarana bagi masyarakat tersebut. Selanjutnya adalah nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber derivasi peraturan perundang-undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas terutama dalam hubungan dengan legitimasi, kekuasaan hukum, serta sebagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Sila 1 serta Sila 2 merupakan sumber nilai-nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Berdasarkan sila pertama, Indonesia bukanlah negara teokrasi yang mendasarkan kekuasaan negara dan penyelenggaraannya dalam legitimasi religius. Kekuasaan pemimpin negara tidak mutlak berdasarkan legitimasi religius, melainkan berdasarkan legitimasi hukum dan legitimasi demokrasi. Baik, kita lanjut. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai, sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, sosial, ataupun norma keanekaragaman lainnya. Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia, baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Manakah nilai-nilai tersebut akan dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praksis atau kehidupan yang nyata dalam masyarakat, bangsa, maupun negara. Maka, nilai-nilai tersebut kemudian dijabarkan dalam suatu norma-norma yang jelas, sehingga menjadi suatu pedoman. Norma-norma tersebut meliputi norma moral dan hukum. Jadi, sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah merupakan suatu pedoman yang langsung bersifat normatif atau praksis, melainkan merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber norma, baik meliputi norma moral, hukum, yang pada gilirannya harus dijabarkan lebih lanjut dalam norma-norma etika ataupun moral, maupun norma hukum dalam kehidupan keanekaragaman maupun kebangsaan. Selanjutnya yaitu etika merupakan ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Sebagai suatu usaha ilmiah, filsafat dibagi menjadi dua, yaitu filsafat teoritis dan filsafat praktis. Kita terlebih dahulu menjelaskan tentang filsafat teoritis. Dalam filsafat teoritis mempertanyakan segala sesuatu yang ada dan berusaha mencari jawabannya. Misalnya, hakikat manusia alam, hakikat realitas sebagai suatu keseluruhan tentang pengetahuan dan lain-lain. Selanjutnya yaitu filsafat praksis. Filsafat praksis membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa ada. Etika filsafat praksis dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan khusus. Etika umum mempertanyakan prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia
Sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya yaitu politik, berasal dari kata politis yang memiliki makna bermacam-macam. Kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu secara operasional. Bidang politik menyangkut bidang-bidang pokok yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, pembagian, serta alokasi. Selanjutnya yaitu kita mengetahui tentang apa itu etika politik. Etika politik itu yang kita ketahui seperti suatu tata kelakuan atau hal yang sewajarnya dilakukan dalam bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan kenegaraan. Sedangkan etika politik berdasarkan Pancasila adalah etika berpolitik sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya yaitu nilai-nilai etika dalam Pancasila. Seperti kita ketahui, Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah seperangkat nilai yang harus dijunjung tinggi baik dalam bermasyarakat maupun bernegara. Dengan kata lain, Pancasila adalah etika bagi bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara. Adapun nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila tertuang dalam berbagai tatanan berikut ini, yaitu 1. Tatanan bermasyarakat. 2. Tatanan bernegara. 3. Tatanan kerjasama antar negara atau tatanan luar negeri. 4. Tatanan pemerintah daerah. 5. Tatanan hidup beragama. 6. Tatanan bela negara. 7. Tatanan pendidikan. 8. Tatanan berserikat. 9. Tatanan hukum dan keikutsertaan dalam pemerintahan dengan nilai-nilai dasar kesamaan bagi setiap warga dan kewajiban menjunjung tinggi pemerintahan tanpa terkecuali. Dan terakhir yaitu ke-10, tatanan kesejahteraan sosial dengan nilai dasar kemakmuran masyarakat yang diutamakan dan bukan kemakmuran perseorangan. Selanjutnya yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber derivasi peraturan perundang-undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan hukum serta kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan negara, nilai-nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan negara. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan bernegara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan 1. Asas legalitas. 2. Disahkan dan dijalankan secara demokrasi. 3. Dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral. Selain itu, dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus berdasarkan legitimasi hukum, yaitu prinsip legalitas negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, keadilan dalam kehidupan bersama
atau keadilan sosial sebagaimana terkandung pada sila kelima, yaitu merupakan tujuan dalam kehidupan negara. Negara berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat. Sila keempat, rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, segala kebijaksanaan, kekuasaan serta kewenangan harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pendukung pokok keanekaragaman. Etika politik ini juga harus direalisasikan oleh setiap individu yang ikut terlibat secara konkret dalam pelaksanaan pemerintah negara. Para pejabat eksekutif, anggota legislatif maupun yudikatif, para pejabat negara, anggota DPR maupun MPR, aparat pelaksana dan penegak hukum harus menyadari bahwa selain legitimasi hukum dan legitimasi demokratis juga harus berdasarkan pada legitimasi moral. Selanjutnya yaitu etika adalah sebuah ilmu, yaitu sebagai salah satu cabang ilmu filsafat. Politik berasal dari kata politis yang memiliki makna bermacam-macam. Seperti kita ketahui, etika politik itu menurut sudut pandang kita atau sudut pandang kalian, nilai pada hakikatnya itu adalah sifat yang kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri, melainkan objek itu ataupun nilai dibagi menjadi 3 macam, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila tertuang dan berbagai tatanan, yaitu tatanan bermasyarakat, negara, kerja, antar negara, antar luar negeri, pemerintah daerah, beragama, adapun yang lain-lain. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kemakmuran masyarakat yang diutamakan dan bukan kemakmuran perseorangan, seperti contohnya sila ketuhanan yang Maha Esa. Berkaitan dengan legitimasi moral, sila kedua juga merupakan sumber nilai-nilai moralitas dalam kehidupan bermasyarakat. Bangsa Indonesia sebagian dari umat manusia di dunia hidup secara bersama dalam suatu wilayah dengan suatu cita-cita serta prinsip-prinsip hidup demi kesejahteraan bersama, atau yang kita maksud seperti sila ketiga. Negara berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat. Itu seperti sila keempat. Oleh karena itu, rakyat merupakan asal usul mula kekuasaan negara. Keadilan dalam hidup bersama, keadilan sosial sebagaimana terkandung pada sila kelima merupakan tujuan dalam kehidupan negara. Baiklah, itulah hasil paparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.